Selamat sore teman-teman. Thank you waktunya hari ini sudah join di acara Ngotak yang kesekian kalinya. Kali ini kita kedatangan tamu yang keren lagi nih hari ini, Mbak Ade Hani, selaku co-founder dan CEO dari Looping, gitu ya Mbak ya? Yes, hai Mas Gatot. Halo Hai semuanya, Mbak, selamat sore. sore. Apa kabar Mbak? Baik, baik, Alhamdulillah. Oke, hari ini juga temanya juga keren. Ini cocok banget buat teman-teman yang eh, ya generasi-generasi yang baru lulus gitu lah ya Mbak ya. Karena kan ngelihat ritmenya kan dari teman-teman yang kuliah mau kerja gitu kan ya Mbak ya. Ini bakalan keren banget nih materinya hari ini. Hari ini dari Mbak Ade itu membawain topik yang tentang how to deal with toxic hustle culture gitu ya Mbak Ade ya. Gitu. Yes. Oke, mungkin the stage is yours Mbak. Monggo Mbak. Oke, thank you Mas Gatot. Halo semuanya, selamat sore. Oke, kita mulai aja ya. Yes, sebentar, saya akan share screen dulu. Kalau misalnya kelihatan, kabarin di chat box ya. Apakah sudah kelihatan teman-teman? Oke Mbak, sip. Mantap Mbak. Oke, kelihatan ya. Ya. Oke. Ya, kita mulai. Judulnya kali ini adalah How to Deal with Toxic Hustle Culture. Kenalan dulu buat yang belum pernah ikutan sesinya saya di Ngotak. Nama saya Adi Hani, saya psikolog. Saya co-founder dan CEO dari Looping, PT Lingkar Optima Indonesia. Apa sih Looping? Nanti kita akan kenalan. Tapi kurang lebih 10 tahun terakhir saya bergerak di bidang HR, kemudian menjadi HR consultant selama 7 tahun. Kemudian setelah itu saya memutuskan untuk punya bisnis sendiri yaitu Looping. Ya. Nah, tentang Looping, basically kita bisnisnya itu bergerak di dua lini. Pertama adalah online psychometric assessment. Jadi kita buatin psikotes online untuk berbagai tujuan. Nanti aku jelaskan siapa aja sih yang biasa jadi klien kita. Kemudian training, mentoring, and coaching. Jadi beberapa konten-konten kita tuh kita deliver dalam materi training, mentoring, dan juga coaching. Seperti yang hari ini contohnya. Nah, di solution yang Looping sediakan, online test kita dipakai untuk apa? Untuk corporate yang pertama. Jadi biasanya kita bantu beberapa corporate untuk mengakses karyawan dalam rangka seleksi. Apa sih yang bisa di-assess di Looping? Pertama adalah soft skills, job fit, jadi kesesuaian seseorang dengan pekerjaannya, kemudian personality. Nah, untuk training and coaching ada beberapa modul yang kita deliver, teman-teman bisa langsung lihat aja di slide-nya. Kemudian, solution berikutnya dari Looping adalah untuk educational institution. Jadi tes kita bisa dipakai start from anak SMP sampai dengan mahasiswa gitu ya. Yang buat anak SMP itu bisa dipakai untuk menentukan jurusan apa sih yang pas buat mereka di SMA. Yang teman-teman SMA bisa cek di online test kami juga apa jurusan yang tepat buat mereka di perguruan tinggi. Kemudian untuk career recommendation buat teman-teman mahasiswa yang masih galau, kira-kira nanti kerjanya di bidang apa ya, itu juga bisa ikutan online testnya kita, dan juga job fit atau career interest-nya maunya kemana. Beberapa training yang bisa kami deliver untuk mahasiswa umumnya gitu, itu ada beberapa modulnya di sini. Kemudian kliennya siapa aja? Ini klien kami untuk corporate, kemudian ini klien kami untuk educational institution, seperti itu. Semoga dengan mengenal Looping, teman-teman juga bisa reach out nanti, boleh ke aku, boleh juga ke adminnya Looping. Nah, sekarang kita siapa yang tahu ini siapa? Ada yang nggak tahu ini siapa? Yang bikin harga Bitcoin turun, Mbak. Nah, ini pom-pom man gitu ya, kita sebutnya ya. Ini seneng banget jadi pom-pom gitu ya, seneng banget manas-manasin orang terkait dengan Bitcoin. Tapi he's one of pencetus hustle culture juga gitu ya. Katanya Elon Musk, there are way easier places to work. But nobody ever changed the world on 40 hours a week gitu ya. Jadi sebenarnya kalau Anda, menurut Elon Musk, kalau Anda masih kerjanya ya seminggu 40 jam gitu ya, nggak akan tuh dunia berubah gitu. Nggak akan ada yang bisa ngubah dunia hanya dengan bekerja 40 jam per minggu. 40 jam per minggu tuh berarti kita kerja normal ya, 8 jam sehari gitu. 5 hari kerja ya. 5 hari kerja, seperti pekerja pada umumnya yang normal. Gitu. Katanya sih gitu. Nah, tapi memang perlu diakui bahwa isu hustle culture ini itu banyak sekali terjadi pada terutama generasi Z nih, yang usianya atau lahirnya 1996 dan setelahnya gitu ya. Jadi
teman-teman yang baru lulus berarti kan, yang baru lulus kuliah atau juga yang masih kuliah gitu. Dengan semakin kompetitifnya bisnis, semakin sulitnya persaingan saat ini, apalagi kita ditambah lagi dengan pandemi, di mana kondisi bisnis semakin tidak menentu, kehidupan kita menjadi seperti di restart gitu ya. Mungkin setahun yang lalu kita hidup seperti apa, tahun ini kita hidup seperti apa. Jadinya gimana nih, cara bekerja gitu ya, di setting korporasi ataupun non korporasi gitu, terkait dengan hustle culture. Nah, ini nanti kita akan bahas di sini mulai dari definisinya, kemudian apa sih efeknya dari hustle culture, sehat atau enggak, ada positifnya apa enggak gitu ya. Kemudian bagaimana handle how to deal with toxic hustle culture ini. Nah, sambil teman-teman tune in ke materi ini, aku boleh dong tahu yang ikutan hari ini itu rata-rata masih mahasiswa kah, udah kerja kah, atau misalnya ya dosen, akademisi atau apa, share dong your background gitu ya, supaya kita bisa sama-sama tahu apakah konten ini cukup relevan dengan teman-teman atau enggak. Iya. Silakan share di chat ya teman-teman ya. Nanti kita rekap. Oke, aku next dulu ya. Ya. Nah, ya, Mbak. Siapa nih di antara teman-teman yang kalau pagi-pagi itu lompat dari tempat tidur, langsung cek smartphone gitu ya, kemudian sambil minum kopi gitu ya, dengan semua ide di kepala tuh muncul tung gitu ya, kemudian mikir bagaimana menyelesaikan semua pekerjaan yang sudah teman-teman rencanakan hari ini. Gitu. Nah, ada juga teman-teman yang senang banget bikin deadline yang mepet waktunya. Mau itu realistis kayak, mau gak realistis kayak gitu ya. Sikap dulu pokoknya gitu ya, Mbak. Nah, kerjain aja dulu. Atau kadang-kadang banyak juga kalau misalnya yang ikutan hari ini adalah udah jadi atasan gitu ya. Seringkali the boss selalu bilang bahwa ini anak buahnya nanya, ini harus selesai kapan Pak? Kemarin. Berarti lo udah telat, cepetan kerjain gitu. Kan sering-seringnya kayak gitu. Iya, iya. Atau seringkali atasan kita bilang, adik, kamu gak ikutan meeting? Loh, emang meetingnya sekarang Pak? Gitu. Sebenarnya udah 1 jam yang lalu, padahal meetingnya sekarang. Gitu. Jadi dia selalu ingin kita tuh kelihatan seperti selalu harus terburu-buru gitu ya. Yeah. The deadline tuh seakan-akan kayak udah lewat gitu. Jadi kita udah harus mengerjakan itu sekarang juga. Atau kadang-kadang kita juga sering ngerasa kenapa ya semua list pekerjaan kita atau to-do list kita tuh kok jadinya urgent semua gitu. Maksudnya kita jadi tidak bisa membuat skala prioritas tentang mana sih yang urgent, mana yang important gitu ya, mana yang less important gitu misalnya gitu. Jadi makin blur gitu, makin gak bisa. Yeah. Been there done that, aku pernah merasakannya juga teman-teman. Jadi karena pernah merasakannya, pernah ada di posisi seperti itu, dan pernah juga merasakan impact negatifnya. So kurang lebih mungkin nanti di sini kita bisa bicara tentang basic theoreticalnya kayak apa sih hustle culture gitu ya. Kemudian bisa juga share pengalaman dari aku, dari Mas Gatot gitu ya nanti. Nanti kalau teman-teman mau share pengalamannya juga boleh. Seperti itu. Ada juga nih beberapa orang yang karena kondisi saat ini memungkinkan orang untuk banyak bekerja freelance gitu ya, atau cuma jadi part-timer, atau memang pekerjaannya by project aja gitu. Seringkali justru itu membuat orang ngambil project juga nggak realistis gitu. Yeah. Itu juga banyak tuh yang kayak gitu. Jadi pekerja lepasan yang bukan full-time worker gitu ya, kerjanya berdasarkan project, tapi pada akhirnya justru ngambil projectnya kebanyakan gitu, cenderung jadinya mungkin tidak realistis dengan workload yang dia sanggupnya semana, tapi workload yang dia ambil tuh semana. Ya. Itu juga seringkali kita temui kan ya. Kemudian sering juga kalau misalnya teman-teman yang udah jadi atasan nih, ketika kita bangun atau kita datang ke kantor itu bagai malapetaka buat anak buah kita gitu ya, karena kita cenderung misalnya kirim message di pagi buta atau kadang di tengah malam. Kalau buat teman-teman yang cukup update dengan social media, mungkin pernah dengar Panji Pragiwaksono itu sempat cerita ke media gitu ya, tentang bagaimana dia memperlakukan anak buahnya gitu loh. Sempat ada tes juga ya Mbak kemarin ya Mbak ya, yang dia WhatsApp hari Minggu malam ya kalau nggak salah, Minggu malam, tengah malam ya kalau nggak salah, tengah malam gitu ya. Jadi Panji sih bilang bahwa I'm not a funny boss gitu. Saya adalah orang yang lucu kalau misalnya di panggung ketika stand up, tapi ketika bekerja
saya adalah orang yang sangat tidak menyenangkan. Itu kata Panji Pragiwaksono. Betul. Karena dia mengaku bahwa saya adalah orang yang pushy, saya orang yang tidak segan untuk ketika jam berapapun itu kepikiran di kepala, maka saya akan langsung message di grup tim saya gitu ya. Dan itu menurut Panji memang tidak baik, tapi Panji punya pertimbangan tersendiri untuk melakukan itu. Gitu. Dan pada satu wawancara juga saya pernah mendengar bahwa Panji juga sempat memberhentikan gitu ya, dia menterminasi salah satu anak buahnya yang memang tidak bisa dealing with it, gitu. Dealing dengan bagaimana cara dia bekerja. Ya namanya kalau kita bekerja dengan atasan kita kan we should adjust the work style ya. Dan masing-masing atasan pasti punya work style sendiri, punya gaya kerja sendiri. Dan kita sebagai karyawan perlu menyesuaikan kan kondisi kayak gitu kan. Betul. Dan memang cocok-cocokan tuh kadang-kadang. Betul. Pada banyak survei, kenapa sih orang resign gitu ya? Kenapa penyebab turnover di banyak perusahaan? Tiga terbesar atau big three-nya jawabannya adalah atasan pasti ada di situ gitu ya. Selain gaji atau juga peluang untuk berkembang secara karir maupun juga secara personal development. Jadi pasti isu relasi atasan bawahan itu juga menjadi salah satu isu yang sangat mempengaruhi apakah kita happy atau enggak di tempat kerja. Iya, betul. Termasuk hustle culture. Hustle culture juga sebenarnya sangat dikontribusikan oleh relasi atasan bawahan. Jadi ini riset yang saya baca, mungkin ini bukan riset di Indonesia tapi riset di US gitu. Ada satu university bikin riset tentang hustle culture. Jadi mostly yang yang terjadi adalah hustle culture ini terjadi karena adanya agreement yang tidak tertulis gitu, antara atasan dan bawahan. Gitu. Kemudian ada juga ekspektasi yang juga mungkin tidak tertulis, tetapi clear memang gitu ya Mbak ya, betul ekspektasinya ya. Yes, tapi juga itu dituntut oleh atasan yang mana bawahannya yang usianya tadi masih usia Gen Z itu merasa tertantang juga untuk memenuhinya gitu, sehingga masing-masing juga merasa penting untuk accomplish the challenge gitu. Nah, jadi makin kesini kan konsep tugas itu kalau di beberapa perusahaan sifatnya challenge gitu ya. Jadi ada challenge buat bikin project apa, ada challenge buat bikin project apa. Tapi sometimes kondisi kayak gitu dipengaruhi sama ini juga nggak menurut Mbak Ade? Menurut pandangan Mbak Ade dipengaruhi sama kondisi ekonomi kita yang sekarang lagi kayak gini juga nggak sih Mbak? Otomatis kan harus kalau perusahaan teknologi konsepnya kan harus agile gitu kan, harus menyesuaikan segera gitu kan ya. Ada pengaruh itu juga ya berarti ya Mbak ya? Yes, nanti ada satu slide aku di mana aku akan bahas apa sih yang melatar belakangi munculnya hustle culture. Salah satunya adalah kemajuan industri dan teknologi. Jadi memang semakin kencang gitu ya bisnis berjalan, semakin kompetitif persaingan bisnis, semakin cepat perkembangan teknologi. Di mana kalau based on research itu teknologi itu tumbuhnya eksponensial, bukan lagi linear. Jadi mungkin Mas Gatot sebagai pelaku bisnis teknologi juga ngalamin gitu. Apa yang dipelajari di kuliah, bahasa pemrograman ya ternyata nggak kepake pas kerja gitu. Yes, betul. So, ternyata ketika kita interview calon karyawan kita, dia bisanya bahasa pemrograman ABC, sedangkan di kantor kita bahasa pemrograman itu udah nggak dipakai sejak 3 tahun yang lalu, misalnya kayak gitu. Artinya kan banyak hal berubah memang cepat sekali. Itu juga sebenarnya teman-teman yang kadang nih kalau kita kerja di satu perusahaan, aduh kenapa sih berubah lagi. Karena makin kesini nih, apalagi dengan adanya pandemi, perusahaan itu makin nggak bisa membuat rencana jangka panjang. Iya, semua jadi serba short term ya pikirannya ya. Yes. Jadi kita semakin nggak bisa mempredik apa yang terjadi di dunia, gitu, apa yang terjadi di lingkup bisnis, apa yang terjadi di environment kita, karena memang apapun berubahnya jadinya cepat banget. Semakin ke sini, what I learn adalah perusahaan itu jadi semakin membuat rencana kerjanya atau rencana strategisnya itu makin jangka pendek. Jadi paling panjang tuh 1-2 tahun lah. Gitu. Kenapa? Karena bisa jadi dia harus putar balik arah bisnisnya atau pivot kemana gitu. Atau bisa jadi misalnya
tadinya B2B jadi B2C dan lain sebagainya. Gitu. Jadi memang ada banyak sekali kondisi-kondisi, apalagi setelah pandemi seperti ini, yang semakin memicu muncul hustle culture, plus juga kondisi bisnis yang makin gak menentu. Yes, aku lanjut dulu. Nah, sebenarnya teman-teman hustle culture tuh nggak cuma sekarang sih, gitu. Dari dulu juga ada. I think yang pertama kali menerapkan hustle culture, gitu ya, kalau kita baca sejarah, mungkin kalau orang Indonesia gitu ya, kenal VOC dong pasti. Gitu. VOC itu kan apa ya namanya? Satu perusahaan yang by riset karena teman-teman dia punya aset paling besar sedunia pada zamannya sebenarnya. Jadi perusahaan paling kaya tuh sebenarnya dulu tuh pernah ada di sini, dulu pernah ada di Indonesia gitu. Kalau kita kenal Romusha, kalau kita kenal kerja Rodi kan sebenarnya juga hustle culture gitu, yang tapi dipaksa. Secara kasar gitu ya. Yes, secara kasar. Dan memang eksploitasi sifatnya. Nah, kalau zaman sekarang hustle culture-nya itu adalah jadi value, jadi sesuatu yang disepakati bersama. Jadi kalau di psikologi itu kalau kita ngomong culture, ini bukan culture yang baju adat, rumah adat, lagu adat, bukan ya. Jadi culture yang kita maksud adalah lebih pada perilaku yang terjadi, yang sama-sama terjadi gitu ya, yang dialami banyak orang, yang muncul di banyak orang. Jadi culture-nya lebih culture yang sifatnya perilaku. Contoh sederhananya adalah orang Jawa biasanya punya unggah-ungguh gitu. Orang Sumatera biasanya secara perilaku budayanya adalah kalau ngomong suka kencang misalnya. Nah, tapi kan itu ya begitu aja. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah sama culture sebenarnya. Tapi it depends on datangnya dari mana, faktor yang mempengaruhinya apa, kan gitu. Jadi sebenarnya hustle culture saat ini itu adalah menjadi social standard. Jadi ada standar sosial yang tidak tertulis, di mana seseorang tuh baru dianggap sukses kalau mereka overexert. Gitu. Jadi bekerja yang sampai di luar batas, gitu. Yang tujuannya adalah selalu pushing their maximum capacity. Nah, yang jadi toxic kan sebenarnya adalah kalau standar ini menjadi sesuatu yang wajib buat semua orang. Gitu. Kalau belum overexert atau belum bekerja sampai tipes, belum dianggap sukses. Gitu. Kalau belum bekerja sampai pulangnya jam 3 pagi, itu belum dianggap berkontribusi ke organisasi. Padahal lamanya kita bekerja, gitu ya, kelelahan itu kan sebenarnya belum tentu berkorelasi positif dengan produktivitas. Hasil yang produktivitas kita gitu kan ya. Betul. Nah, kalau zaman sekarang nih di apa namanya? Di generasi saat ini yang terjadi adalah kalau dari risetnya hustle culture itu memang diterima gitu ya sebagai lifestyle. Jadi kalau teman-teman di social media seringkali menemukan ada banyak postingan-postingan yang isinya soal masih bikin presentasi udah jam 3 pagi misalnya gitu buat besok jam 7 pagi tulis gitu misalnya seperti itu. Atau misalnya dari meeting ke meeting nih gitu, back to back meeting dari pagi sampai sore gitu. Meeting kesekian gitu ya Mbak. Nah, iya. Sering banget tuh kayak gitu. Ini meeting kelima yang harus presentasi report misalnya seperti itu. Atau juga misalnya dapat project baru nih dari atasan gitu, seru banget misalnya. Tapi memang itu yang terjadi gitu. Faktanya memang seperti itu dan itu terjadi di banyak anak-anak muda sekarang. Ya tadi memang secara riset ini acceptable as a lifestyle. Jadinya itu udah jadi lifestyle saat udah jadi lifestyle ya sekarang ya case-nya kayak gitu ya. Tapi juga memang ini juga disebabkan oleh 45% dari anak-anak muda ini risetnya di US tapi ya. Posting tentang their tall glamour. Tall glamour itu adalah crazy busy. Jadi kesibukan yang gila-gilaan itu memang seringkali di-post sama anak-anak muda on social media sebagai sinyal bahwa mereka being a dedicated and committed employee. Jadi tadi kan berarti ada social standard yang enggak tertulis gitu. Tapi dipahami dan diiyakan oleh banyak anak-anak muda ini gitu. Dan ini kan sebenarnya persepsi kan jadinya. Persepsi kan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Gitu. Tapi ya emang saat ini value yang mereka anut adalah seperti itu. Bahwa memang memposting ke crazy busy-nya mereka gitu di social media
itu adalah sebuah simbol bahwa mereka adalah seorang employee yang dedicated and committed, gitu. Berdedikasi dan berkomitmen terhadap organisasi seperti itu. Jadi harus dipahami bahwa kadang-kadang memang kenapa sih ini anak-anak muda ini kita ya kalau misalnya pada generasi yang lebih senior gitu seringkali kan bilangnya adalah kenapa ya gue kalau misalnya ngajak anak buah gue yang masih muda-muda ini atau yang masih baru lulus ini sering banget deh lagi meeting nih tahu-tahu dia foto sana sini gitu kadang-kadang tuh ganggu gitu. Nah itu keluhan juga tuh yang seringkali muncul gitu ya. Tapi memang perlu dipahami bahwa based on research aja memang mereka menganggap itu sebagai sesuatu yang bisa diterima dan persepsi mereka kalau mereka begitu mereka adalah tadi dedicated and committed employee gitu. Jadi the value-nya aja nih yang sekarang bergeser seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya menjadikan ada distraction atau rusaknya work-life boundaries. Jadi nggak ada lagi batasan antara bekerja dan kehidupan gitu. Jadi hidup dia adalah bekerja. Gitu ya. Karena juga banyak digital distraction kan. Banyak sekali informasi yang disruptif yang bisa masuk, kemudian akses untuk bisa terkoneksi dengan pekerjaan kita tuh makin kesini kan makin banyak. WhatsApp group kah atau misalnya beberapa apps yang lain yang juga selalu ngunci kita gitu kayaknya untuk memonitor produktivitas kita. Betul. Ya. Risetnya sih bilang demikian. Apakah sedih generasi sekarang? Ya enggak juga gitu kan. Nanti aku akan bahas sebenarnya ada kok dampak positif kalau misalnya kita being hustle. Tapi mungkin kita lihat dulu deh. Kalau dari risetnya, ini riset diambil sebelum pandemi berarti ya, karena 2016 ya. Nah, average person now sekarang ngecek 46 kali ngecek smartphone sehari. Nah, kira-kira kalau Mas Gatot berapa kali nih? Waduh. Tergantung, Mbak. Ada WhatsApp dari siapa dulu nih? Nah, ya. Atau tergantung proyeknya lagi hektik apa enggak gitu kan. Betul. Bisa jadi. Atau bisa jadi mungkin kita lagi cuti apa enggak gitu. Tergantung berapa kali kita akan ngecek handphone. Betul. Tapi ini risetnya, kemudian banyak orang juga setidaknya 5 jam sehari mantengin mobile device-nya. Biasanya sih ini bisa diukur pakai screen time ya. Di handphone kita kan juga suka ketahuan screen time. But I think aku pernah screen time-ku 7 jam sehari. Itu pernah kejadian. Kemudian 30% dari pengguna smartphone menganggap bahwa smartphone adalah leash. Leash itu istilah kalau kita misalnya ngajak peliharaan kita jalan-jalan gitu, ada tali yang ngekang dia di leher, itu leash kan. Jadi istilahnya adalah banyak sekali orang yang merasa bahwa smartphone itu adalah yang ngunci mereka, yang mengekang mereka. Yes. Kan ada ini Mbak, kemarin sempat ada ramai juga, mendingan ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Nah, iya, benar. Karena semuanya sekarang ya mau bayar apa-apa di sini udah bisa gitu kan. Itu ya. Kalau iklan salah satu digital wallet ya? Iya, kalau nggak salah, saya lupa. Tapi sempat ngelihat gitu, case-nya ya mendingan ketinggalan dompet sekarang daripada ketinggalan handphone. Benar banget. Jadi kadang orang juga ya cukup bawa handphone aja kemana-mana gitu, nggak usah bawa yang lain-lain lagi karena bayar parkir, makan segala macam udah bisa dari handphone semuanya. Lebih serem sebenarnya kehabisan baterai handphone. Itu yang paling serem. Itu yang paling nggak bisa. Makanya kemarin yang sebelum pandemi kan trennya kan adalah abnormal ya kalau nggak salah ya. Dia selalu promonya adalah di sini punya 100 stop kontak gitu kan. Menunya nggak ditampilin. Di sini punya 100 stop kontak gitu. Which is kan berarti orang itu kan akan gelisah ketika baterai handphone itu udah mau habis gitu kan. Udah ke situ aja deh ada colokan gitu kan, ada colokan. Benar. Gitu. Benar banget. Jadi kalau teman-teman pernah tahu ada teori hierarki Maslow tuh yang piramida kebutuhan manusia gitu ya. Piramida kebutuhan manusia kan beragam ya. Start dari yang paling bawah, yang paling basic kebutuhan kita itu adalah fisiologis, jadi physiological needs, makan, tidur, seks masuk juga ke situ, kemudian juga naik ke atas lagi kebutuhan kita itu adalah soal safety, punya rumah gitu ya, nggak kehujanan, bajunya ada gitu, kemudian next ke atas lagi itu adalah needs of love and belonging, kita punya pasangan, punya anak, berkeluarga dan lain sebagainya. Di atasnya lagi
itu aktualisasi diri gitu. Jadi kita udah masuk kepada kebutuhan kita untuk berkontribusi pada lingkungan dan lain sebagainya. Nah, ada apa namanya meme di mana itu diubah tuh piramida Maslow itu paling bawah jadinya stop kontak gitu sama wifi gitu. Betul, betul. Jadi orang lebih baik kelaparan gitu ya, nggak makan, menunda makan daripada kehilangan wifi dan apa namanya electricity gitu. Betul, betul, betul. Belum lama tuh kayaknya kalau setahun kemarin ya, I forgot, kita tuh sempat Jakarta benar-benar 24 jam mati listrik. Itu tahun berapa ya? 2019 atau 2020 lah. 2019-an lah ya kayaknya. Yes, itu kebayang betapa begitu paniknya banyak orang dan langsung direksi dari BUMN yang ngurus listrik itu kan dipanggil sama presiden gitu. Betapa electricity itu nggak bisa lepas dari kita dan di hari itu banyak orang sadar bahwa gila ya kita tuh udah hidup sebegitu. Udah terlalu ketergantungan dengan hal yang kayak gitu. Sama kayak contoh, misal kita dapat broadcast dari PLN gitu ya, akan ada pemadaman listrik gitu. Yang kita lakukan adalah penuhin baterai handphone. Yes, betul. Penuhin baterai handphone dulu deh. Atau kalau wifi bakal mati, kita beli paket data beli dulu pakai deh. data, penuhin power bank gitu kan. Yes, Kalau penuhin yang segala sesuatu yang digital semuanya harus diselamatkan dulu gitu kan. Yes, itu dulu yang diselamatin. Ada makanan atau nggak ada makanan ntar bisa nomor dipikirin sekian gitu. Yang penting itu dulu gitu. Gitu. Nah, memang sebenarnya kan dengan gaya hidup yang berubah, cara bekerja yang berubah, value yang diyakini juga bergeser. Betul, gitu ya. betul. Jadinya memang perlu kita pahami, terutama buat mungkin teman-teman yang udah jadi atasan nih, gitu, terus punya anak buah, atau kadang-kadang orang tua yang punya anak yang udah cukup apa namanya ada di usia kuliah dan bekerja, ini juga sebenarnya perlu dipahami gitu bahwa ini nggak aneh, mereka hanya memang meyakini value yang bergeser aja karena kondisi lingkungan, perkembangan teknologi, gitu, itu juga berubah. Ya. Nah, jadi sebenarnya kita masuk dulu ke definisinya deh. Hustle culture tuh jadinya apa sih? Nah, ini ada riset-riset yang baru-baru yang aku ambil, hanya yang baru-baru aja. Gitu. Jadi, by definition sih pertama dari The Finery Report. Jadi ada a fast-paced environment that fits of long working hours and a restless sense of striving for some type of goal. Jadi hustle culture itu lebih didefinisikan sebagai lingkungan kerjanya. Lingkungan kerja yang memang menuntut orang untuk bekerja tuh long working hours gitu, senang kerja yang emang lama, lebih dari jam kerja normal pada umumnya. Jadi restless gitu ya, ada sense of restless tuh kalau kita ibaratkan kalau kita istirahat kita malah bingung gitu. Kalau nggak ada kerjaan kita malah bingung, atau kalau kita mau istirahat kita malah merasa bersalah. Jadi ketika tidur mikirin kerjaan, ketika kerjaan pengen tidur gitu. Dan itu memang ditujukan untuk mencapai banyak goals. Dalam hal ini sebenarnya ini juga disebabkan oleh tuntutan kehidupannya juga beda antara generasi Z, milenial, sama generasi atasnya lagi, generasi X. Makin ke sini memang tuntutan hidupnya kan makin tinggi lah ya, bisa dibilang. Betul. Kebutuhan itu bukan lagi hanya soal yang penting bisa makan, kemudian bisa punya rumah, dan misalnya bisa punya kendaraan. Tapi sekarang kan kebutuhan itu lebih soal bagaimana kita dilihat di social media. Kita juga punya kebutuhan untuk traveling. Kita somehow banyak juga generasi Z ini yang nggak mau punya rumah, yang penting gue bisa traveling. Gak penting I own a house or not gitu. Yang penting ketika saya mau work from Bali, work from Lombok gitu ya misalnya, work from mana aja itu bisa. Atau ada juga yang sekarang malah ini fakta ya. Salah satu manufacturing mobil yang sangat besar itu mengeluhkan bahwa generasi Z ini malas beli mobil. Kenapa? Karena buat generasi Z mobil itu biaya maintenance yang tinggi, kemudian mereka harus bayar pajak, dan yang ketiga adalah mereka harus nyetir sendiri di tengah kondisi Jakarta yang mungkin macet banget. Seandainya mereka nggak punya, biaya ini akan hilang, kemudian mereka bisa pakai aplikasi kendaraan online apapun, plus disetirin, mereka bisa tidur, kualitas hidup mereka bisa naik, gitu kan. Karena mereka nggak perlu ngadepin
si macet tadi. Betul. Sama logikanya kayak si rumah tadi. Sebenarnya mereka nggak kepengen punya rumah karena kalaupun bisa punya rumah pasti di pinggiran Jakarta, yang mana itu akan mengurangi quality of life-nya mereka karena mereka harus dari kantor ke pinggiran Jakarta, gitu ya, yang menurut mereka tax time gitu. Plus juga kehidupan mereka kan mostly pasti akan ada di daerah dekat kantornya gitu, so buat apa? Dan mereka menghabiskan waktu lebih banyak di kantor gitu. Nah, jadi lebih kalau di definisi yang pertama ini yang dibahas adalah lebih ke environment-nya, environment yang mempush orang untuk senang bekerja long working hours gitu. Kemudian jadi ngerasa restless. Nah, kalau di definisi kedua ini bukan soal environment ya, tapi soal social standard. Jadi ada belief atau keyakinan yang berlaku umum gitu dan dijadikan acuan. Yeah. Dan kita meyakini kan. Nah, dan kita setuju gitu. Ya, ini kita setuju gitu. Dan kita oke gitu. Social standard gimana seseorang tuh baru dianggap sukses kalau mereka tuh overexert, jadi melebihi kapasitasnya dalam bekerja. Jadi memang belum pulang sebelum tipes gitu misalnya, atau belum pulang sebelum bos bilang reportnya bagus misalnya seperti itu. Yang versi Indonesianya nih juga ada nih definisinya dari Ibu Luki Nastiawati, dosen sosiologi UI. Beliau bilang bahwa hustle culture itu adalah budaya yang membuat seseorang menganut workaholism atau gila kerja. Jadi memang workaholism sih kalau di psikologi bukan istilah baru ya, tapi workaholism zaman dulu mungkin dianggap aneh. Kalau workaholism zaman now dianggapnya ya biasa aja. Jadi kalau belum jadi workaholic belum sukses. Gitu. Seperti itu. Nah, tapi sorry Mbak, sempat kepikiran gini terkait dengan workaholism ini, mungkin makin kesini kan tren company itu kan makin banyak yang tidak menerapkan jam kerja ya Mbak ya. Udah nggak ada tuh, bisa dibilang udah nggak ada yang menerapin jam kerja dari jam 9 to 5 itu udah hilang, bisa dibilang. Yes. Makin kesini itu makin hilang, apalagi tambah pandemi kondisi kayak gini kan ya. Apakah itu juga berpengaruh Mbak, karena makin ya udah nggak ada jam kerja gitu kan ya, kerja jam berapa aja gitu kan, mau pagi, mau tengah malam, mau subuh. Apakah itu pengaruh juga Mbak? Yes, hustle culture kan sebelum pandemi ada juga sebenarnya udah terjadi fenomenanya. Betul. Semakin ada pandemi, jadinya semakin terjadi lagi. Tapi memang ini lebih menghit semakin tipisnya boundaries antara personal life dan professional life. Oke, ya. Jadi kita bukan hanya semakin terdorong untuk banyak bekerja, tapi juga semakin nggak punya batasan antara jam berapa saya bisa punya personal life dan jam berapa saya punya professional life. Lebih ke menghitnya lebih di situ. Tapi namanya ini kondisi yang dialami semua orang di dunia gitu. So we need to adjust gitu kan sama hal ini. Dan banyak sekali sih literatur yang membahas tentang bagaimana sih kita bisa hidup dengan tetap menerapkan work-life balance tadi. Dan banyak juga sih beberapa company yang akhirnya minta juga ke Looping untuk diajarin dong nih karyawan kita gitu ya, gimana caranya handle work stress ketika pandemi gitu. Karena mostly juga mereka mungkin karyawannya banyak yang ibu-ibu, yang anaknya juga sekolah online gitu, banyak juga yang harus dealing dengan sistem kerja yang shifting gitu. Karena kalau ketika shifting kan kalau di manufacturing biasanya harus target produksi sekian dengan orang yang sekian gitu kan. Jadinya target produksi sekian orangnya lebih dikit gitu kan, pasti lebih stressful. Nah, kondisi ini juga sebenarnya pandemi berkontribusi besar terhadap hustle culture, plus berkontribusi besar juga dalam semakin rusaknya boundaries atau batasan antara personal life dan professional life. Seperti itu. Yes. Tapi sebenarnya juga kalau kita boleh bahas sedikit ya, sama hustle culture tuh nggak negatif amat juga sih. Gini deh, kalau kita bahas nih ya, kondisi Indonesia kan saat ini lagi kebanjiran orang dengan usia produktif. Jadi bonus demografi Indonesia tuh udah terjadi since 2018.
kita lagi kebanjiran orang dengan usia produktif yaitu 15 sampai 45 tahun. Yes. Jadi piramida penduduk kita tuh lagi gemuk di tengah. Gitu. Jepang itu lagi ngalamin kebalikannya, gitu. Yes, orang tua yang banyak, gitu. Yes, mereka jadi bingung gimana mau bangun negaranya kalau orang dengan usia produktifnya aja sedikit, gitu. Sibuk tuh mereka nyari orang dari luar, untuk bisa bekerja di sana, gitu. Kemudian juga mendorong orang untuk nikah dong, nikah punya anak. Nah, dengan bonus demografi Indonesia yang lagi banyak banget, artinya kan sebenarnya SDM-nya, kuantitinya sebenarnya lagi banyak. Betul. Ya, hustle culture sebenarnya juga bisa mendorong orang-orang ini untuk jadi lebih produktif, gitu. Dan pada akhirnya itu berkontribusi besar juga ke Indonesia yang saat ini sedang giat membangun. Betul. Ya. Karena gini, kalau di risetnya kan kita tuh di 100 tahun kemerdekaan di 2045 kita punya ekspektasi Indonesia kan udah bisa jadi GDP 5 besar ya. GDP-nya udah 5 besar dunia. Dan kalau kita mau ke sana, sebenarnya kita butuh puluhan kali lipat lebih produktif gitu, secara riset sebenarnya. Nah, kalau kita nggak ada hustle-hustle-nya, ya gimana ceritanya, gitu kan? Betul. Ujungnya yang ada adalah kita akan bengong ngeliatin banyak tenaga kerja dari luar yang datang ke sini, gitu. Karena mungkin dianggap lebih produktif, lebih punya skill dan lain sebagainya. Yes. Nah, kondisi pandemi juga sebenarnya menuntut kita makin hustle sih jadinya kan. Karena banyak orang kehilangan pekerjaan gitu kan, sedangkan kita mungkin masih beruntung, masih bisa kerja, masih bisa produktif, masih bisa menghasilkan, masih bisa juga membuat karya gitu kan. Itu juga perlu disyukuri. Nah, tetapi juga kondisi kalau misalnya banyak karyawan yang senang sama hustle culture, ternyata organisasinya lebih cepat achieve business goals gitu. Di tengah kondisi bisnis yang makin nggak menentu. Plus kalau perusahaan teknologi, di mana perubahan teknologinya cepat banget gitu ya. Kemudian juga nggak cuma perubahan teknologinya, tapi juga perubahan perilaku customer-nya juga cepat banget. Pola kerja seperti ini kan mau nggak mau jadi terjadi gitu ya. Karena kan kita harus catch up cepat sekali dengan kebutuhan customer karena persaingan makin ketat. Kemudian customer yang mau kita ambil tuh harus kita cepat akuisisi nih. Jadi yang dikejar memang kan growth gitu kan. Jadi memang nggak segitu negatifnya juga. Ya, ada sisi positifnya lah ya dari hal yang kayak gitu. Tapi aku kebayang sih kalau misalnya semua orang mungkin produktif sekali gitu, nggak mungkin lah nggak ada impact-nya ke negara kita gitu. Pasti kan juga secara makro itu pasti akan berefek positif. Tapi pasti secara ekonomi segala macam kita juga akan lebih speed up juga kan dari sisi sananya kan. Hustle culture kayaknya udah menimpa Jepang sejak lama ya sebenarnya kan. Kita seringkali lihat banyak sekali orang di Jepang tidur aja gitu di stasiun gitu kan. Iya. Besok dia bangun kerja lagi gitu kan. Dan mereka lebih jadi ada riset yang mau cari tahu sebenarnya apa sih traumatic life event kalau buat orang Asia sama buat orang budaya Timur sama budaya Barat. Jadi traumatic life event itu kalau buat orang Asia itu kebanyakan adalah karena kehilangan orang yang disayangi. Tapi kalau buat orang Barat biasanya adalah kehilangan pekerjaan. Yes. Jadi memang pekerjaan itu jauh lebih stressful kalau mereka kehilangan dibanding mungkin orang-orang terdekat. Tapi kalau di kita kan memang lebih kekeluargaan. Sehingga kehilangan orang yang disayangi itu lebih jadi traumatic life event, lebih traumatis. Iya. Tapi kan makin kesini Asia juga kan semakin maju ya, kayaknya memang udah bergerak lagi. Mulai bergeser tuh Mbak itu, paradigma itu mulai bergeser. Paradigma itu mulai bergeser lagi. Selain juga karena perkembangan teknologi tumbuhnya cepat banget, bisnis baru, gitu, perubahan cara kita hidup, cara kita bekerja itu juga berpengaruh seperti itu. Betul. Nah, berasanya sih sebenarnya hustle culture kelihatannya kayak mendadak gitu ya, menyebarnya ya. Kayaknya kok cepat banget. Tapi memang nggak bisa kita pungkiri, tuntutan bisnisnya memang seperti itu. Kita tahu mungkin kalau teman-teman banyak nyimak gitu ya, ada 10 tahun yang lalu mungkin, atau let's say 20 tahun yang lalu lah, industri itu yang paling maju, itu oil and gas lah pasti. Siapa sih semua orang tua yang nggak kepengen
anaknya bekerja di Anaknya, perusahaan minyak. iya. Adalah fase-fase itu ya, kita Iya, ngerasain mungkin iya. ya Mas ya. Ah. Kita ngerasain lah dulu bahwa orang tua kita tuh kalau misalnya orang tua tuh kalau misalnya anaknya kerja di BUMN atau kerja di oil and gas itu bangganya setengah mati. Tapi kan bisnisnya berubah banget gitu. Saat ini perusahaan dengan valuasi tertinggi justru Apple gitu kan. Betul, betul. Dan semua perusahaan dan 5 besarnya tuh perusahaan teknologi semuanya semua. udah nggak ada lagi tuh oil and gas di situ. Ya. Nah, jadinya memang tuntutan bisnisnya kan ke arah company-company yang banyak mengadopsi teknologi kan, yang mau nggak mau perubahan yang cepat sekali, growth-nya dituntut cepat banget, sehingga juga individu di dalamnya cara bekerjanya juga harus menyesuaikan. Harus cepat, betul. Nah, yang kedua itu adanya gig ekonomi. Jadi banyak pekerja-pekerja nih yang nyari duitnya udah nggak lagi kayak orang zaman dulu tuh harus kerja jadi karyawan tetap. Gig ekonomi kan lebih pada banyak orang yang kerjanya freelance, kerjanya jadi associate, gitu ya. Kemudian kerjanya itu by project, gitu ya, dibayarnya. Kemudian lebih ke self-employed kan jadinya gitu. Nah, kondisi ini juga bikin orang jadi makin ngerasa, oh semakin banyak andil project, semakin banyak andil kerjaan, kan berarti income yang didapat akan semakin besar, banyak. Jadi itu juga memicu semakin bergeraknya value bahwa bekerja keras itu memang penting. Nah, persepsi bahwa bekerja adalah tujuan hidup, nah tadi kan balik lagi ke definisinya gitu kan, bahwa by research sih memang ditemukan banyak sekali the young people ini yang berpersepsi bahwa memang bekerja adalah salah satu tujuan hidupnya mereka. Selain juga memang karena tekanan dari banyak tuntutan hidup dan juga tuntutan terlihat sibuk ataupun berhasil di social media. Ya tadi nih, berarti yang keempat kan. Somehow memang seringkali social media menjadi salah satu ukuran tolak ukur sukses kita tentang orang. Padahal sebenarnya mungkin yang ada di social media seseorang itu mungkin cuma let's say 20-30% dari kehidupan mereka yang sebenarnya kan. And beda orang, beda baggage gitu. Beda orang, beda. Mungkin apa yang kita lihat di social media itu kan hanya 20-30% dari kehidupan dia yang sebenarnya. Betul. Dan masing-masing orang kan diberikan kepercayaan misalnya income yang lebih banyak karena mungkin dia punya baggage di belakang yang lebih banyak orang yang harus dia hidupi misalnya seperti itu. Atau ya banyak hal lain lah yang complicated di mana masing-masing orang punya their own battle gitu kan, yang we never know gitu the battle. Nah itu juga yang semakin banyak teman-teman yang masih muda ini untuk pokoknya pengen fokus kerja karena banyak tuntutan yang harus dipenuhi. Tapi dari sisi kacamata business owner gitu ya Mbak ya, ketika misal Mbak Ade gitu kan selaku founder CEO gitu, ketika once pengen nyari orang gitu kan dengan mau nggak mau kan pasti kan nyari ya udah akan dengan kondisi yang apply pasti kan yang baru-baru lulus gitu kan ya Mbak ya, yang baru-baru lulus segala macam gitu kan. Apakah berimpact juga nggak ya Mbak dengan kondisi ini dia ngelihat yang tadi di sosial media gitu kan, dia pengen ngejar itu cepat gitu kan, otomatis kan mungkin dengan skillnya dia belum di tahap itu gitu secara salary gitu kan, tapi karena dia ngelihat lingkungannya, temen gue bisa kok kayak gini gitu, gue pengen segitu deh, jadi gaji gue mesti segini. Apakah itu berimpact juga berarti ya Mbak ya? Banget, berimpact banget. Jadi gini, di tahun sekitar 2016-an ya, saya pernah ngebahas satu riset yang ngebahas tentang betapa sulitnya teman-teman HR itu menemukan orang yang bisa memvalue dirinya dengan sesuai gitu antara skill yang dia punya dengan berapa sih yang dia tuntut dari perusahaan. Tren yang unik juga adalah banyak tuntutan dari para lulusan-lulusan baru nih gak cuma terkait gaji tapi juga terkait dengan cuti. Jadi ada salah satu rekan di HR yang bertanya yang menjelaskan kepada kandidat yang sedang diwawancarai, di kita gajinya sekian, kemudian kamu akan dapat cuti sekian hari, kemudian insurance dan lain sebagainya.
Kemudian kandidat ini bertanya, ini nggak satu kandidat ya, ini banyak kandidat yang bertanya hal yang sama. Ibu, apakah boleh kalau cuti saya itu kurangin aja, cuti saya itu tambahin 2 kali lipatnya, kemudian health insurance saya kurangi saja setengahnya. Jadi mereka lebih milih, lebih dikasih banyak cuti karena mereka mau traveling. Iya. Yes, jadi menurut mereka adalah tambahin aja nih cuti gue gitu, nggak apa-apa kok gue nggak dapat health insurance sebegitu bagusnya, karena menurut mereka toh itu baru akan gue nikmati ketika gue sakit gitu. Kalau gaya hidup mereka fitness seminggu bisa 5 kali, misalnya mereka yakin bahwa mereka cukup sehat dan mereka bisa traveling lebih lama, kenapa enggak gitu. Jadi permintaan kayak gitu tuh kalau di dunia HR tuh udah kita tuh hal biasa banget. Ya. Dan mungkin case-case yang kayak gitu yang nyebabin anak-anak sekarang itu sempat ada cerita gini. Kemarin tuh sempat dapat cerita, udah agak lama sih sebelum pandemik. Kebetulan punya teman di salah satu bank BUMN lagi buka booth gitu Mbak, depan-depanan sama depannya tuh Tokopedia segala macam gitu. Yang ini udah nggak dilirik. Mungkin salah satu itu juga kali ya, karena secara organisasi kan bank gitu kan udah fix lah ya, udah baku gitu, udah ada aturannya. Tapi kalau yang kayak Tokopedia dan tech company yang lain yang sangat fleksibel gitu kan, ya mereka udah susah gitu, disuruh kerja di bank tuh udah nggak mau, maunya kerjanya ya di tempat-tempat yang begitu gitu. Yang paling kena hit sebenarnya adalah manufacturing industry. Betul. Banking mungkin masih ada prestis gitu ya. Banking, tapi kalau kita lihat trennya sekarang banking juga mulai berubah. Mulai yang dulunya harus kemeja, dasi, celana bahan, pantopel dimasukin, sekarang saya ke beberapa banking mulai pakai jeans, sneakers gitu kan ya, mulai ambience kerjanya dulu yang kotak-kotak gitu kan, itu sekarang udah nggak pakai cubicle, sekarang udah mulai, sekarang mulai 5 orang setim dikumpulin itu ngobrol, bisa ngobrol. Oke, udah mulai. Cuman memang kalau secara manufacturing setuju sih, manufacturing kayaknya yang mungkin agak sulit ya Mbak ya untuk mentransform dari yang lama ke yang model sekarang ini, atau gimana ya Mbak ya? Selain memang setting dari tempat kerjanya yang enggak bisa diubah-ubah, let's say misalnya salah satu manufacturing yang aku tahu dan cukup aku kenal adalah kita tahu manufacturing mobil, di mana mobil kita dirakit gitu ya, daerah Sunter sana, Cikarang sana gitu ya. Mereka tuh sulit sekali menemukan orang yang masih muda-muda dan mau bekerja di tempatnya mereka. Bukan hanya karena dianggap terlalu monoton, tapi juga karena memang mereka agak sulit Mas membuat pola kerjanya itu jadi menarik. Karena kalau si anak-anak Gen Z ini kan senangnya ada mainan baru lagi. Sedangkan kalau di manufacturing mereka tuh heavy di technical skills gitu ya. Heavy di technical skills yang memang harus dalam dulu, harus sangat presisi. Yang rakit mobil kalau nggak presisi kebayang dong gitu kan. Harus sangat presisi yang mungkin mereka butuh waktu sekian tahun untuk bisa naik ke level berikutnya. Lebih ke career path sebenarnya yang jadi masalah. Selain juga tadi setting tempat kerjanya yang pasti jauh dari kesan keren gitu kan. Itu juga sangat banyak sekali HR dari manufacturing industry yang mengeluhkan, duh kok susah banget ya ketemu orang. Mereka senangnya kerja di startup, senangnya kerja di unicorn gitu. Itu juga mereka keluhkan. Tahun berapa ya, 2019-2020 sempat ketemu orang juga di manufacturing. Salah satu solusinya itu buat mereka menggait talent gitu ya Mbak ya. Mereka merubah struktur organisasinya, quote and quote merubah dalam artinya merubah nama jabatan. Karena ya sekarang kalau di startup gitu kan fresh grad gitu apply jabatannya business development manager, ada embel-embel manajernya gitu kan di belakang. Ya kalau di manufacturing, banking gitu kan agak susah kan gitu kan buat dapetin titel itu gitu. Akhirnya mereka sekarang ngerubah, ya sekarang akhirnya ya ada ada embel-embel kayak gitunya gitu untuk menggait talent-talent yang ini posisinya ini loh gitu kan. Akhirnya mereka coba improve di sana, katanya gitu. Betul. Jadi memang the generation ini itu adalah tipikalnya itu senang sama instant reward, Mas. Jadi memang they need instant reward
plus instant appreciation gitu. Yeah. Jadi haus banget sama apresiasi. Jadi memang yang kayak gitu title-title keren itu sebenarnya apresiasi tuh buat mereka. Betul, So betul. they could share to the world through social media bahwa mereka adalah siapa gitu ya, dengan title apa. Itu juga penting sebenarnya. Jadi memang buat teman-teman HR ataupun teman-teman pemilik bisnis gitu, business owner gitu ya, itu memang harus sangat disiasati supaya kita juga bisa tetap dapat talent yang bagus-bagus gitu ya, dan mereka juga tetap bisa berkontribusi ke organisasi. Yes, bisa seperti itu. Memang kalau banyak peserta saat ini yang teman-teman yang juga business owner ataupun atasan yang lagi pusing gimana caranya menggait talent yang bagus gitu. Semua industri sebenarnya mengalaminya gitu ya, terutama industri yang mungkin zaman dulunya tuh punya setting yang very subtle gitu ya, memang harus bertransformasi. Tadi pagi itu saya jadi peserta di salah satu digital conference gitu. One of pembicaranya adalah VP Digital Transformation-nya Pegadaian. Kita tahu Pegadaian itu kan ya lini bisnisnya ya begitu gitu. Dan ternyata dia bisa mengubah itu dengan pola bekerja yang mereka harus kerjanya di coworking. Gitu. Jadi mereka benar-benar tidak hanya mengubah setting kantornya, tetapi juga masuk ke lini-lini di mana banyak platform-platform e-commerce yang udah nempel sama Pegadaian gitu. Misalnya when you buy something in Tokopedia, pasti kan kembalian dari ada sisa sekian ditawarin untuk gitu ditawarin kan, masuk ke beli emas, cicil emas gitu. Ya, mereka udah masuk ke yang gitu-gitu. Jadi the industry, the company yang gede-gede ini, gitu, pemain besar ini memang butuh transformasi digital yang nggak sedikit. Memang harus ditransformasikan mulai dari culture mereka dalam bekerja, plus juga soal how the business operate. Next dulu. Tapi emang apa sih dampak negatif dari hustle culture ini? Of course ke fisik ya, gitu. Pasti. Banyak banget nih, waktu itu kita temukan ada satu, kalau misalnya teman-teman cukup nyimak di tahun 2016 atau 2017, ada salah satu karyawan dari agensi, kalau nggak salah, kemudian dia tiba-tiba ditemukan tidak bernyawa gitu ya, karena kecapean aja, 48 jam nggak tidur, misalnya seperti itu. Kalau ke mental, of course, secara psikologis pasti terlalu banyak bekerja dalam kurun waktu yang lama kan pasti akan membuat mental kita nggak sehat. Kenapa? Karena secara dari sananya nih, secara psikologis manusia itu kan juga butuh berinteraksi sama orang lain gitu ya. Kita kan punya kehidupan bekerja, kehidupan keluarga, kehidupan berteman, gitu, kehidupan love relationship, gitu. Itu kan juga kita butuhkan. Secara mental tentu saja ketika kita terlalu banyak intens di satu setting kehidupan tertentu, pasti kan ada something yang nggak seimbang. Gitu, kan? Ada yang dikorbankan satu sisinya pasti ya. Yes, of course. Kemudian di kualitas pekerjaan diakui bahwa semakin banyak kita ngambil pekerjaan atau semakin banyak kita ngambil project, malah justru kualitasnya jadi nurun, gitu kan. Jadi belum tentu juga kalau misalnya kita push our limit to the maximum capacity, kadang-kadang juga sebenarnya nggak berkorelasi positif dengan quality-nya gitu. Jadi better mungkin we need to be focused on something yang kecil tapi dalam gitu, jadinya kita punya experience-nya, kita dapat belajarnya gitu ya, kita benar-benar punya hands-on experience-nya, instead of mungkin kita ngambil banyak project tapi nggak banyak kita bisa belajar dari situ. Itu juga mungkin perlu dipertimbangkan buat teman-teman yang baru lulus, baru mulai kerja gitu ya. Jadi please make sure bekerja tuh kalau kita ambil project apapun, jangan sampai kita hanya menargetkan bahwa itu selesai gitu, tapi we need to get something gitu dari project itu supaya juga kita bisa belajar sesuatu dan benar-benar punya pengalaman yang hands-on experience gitu. Jadi ketika kita handle project itu, masalah di projectnya apa kita jadi ngerti gitu. Ketika ada hambatan kita juga bisa handle, jadi beneran tuh pengalamannya tuh utuh. Kemudian kadang-kadang orang yang menganut hustle culture tuh justru jadi toxic buat orang sekitarnya, ya nggak sih? Jadi ketika kita memberikan sesuatu tuh 100%, kadang kan we expect
other people juga memberikan 100%, ya nggak sama sih? gitu kan. Sama deh kayak orang pacaran gitu. Kalau kita cinta banget sama pasangan kita kan juga expect pasangan kita cinta banget dong sama kita Betul, gitu betul, kan. betul. Nah, seringkali kalau dia ketemu teammate atau team member yang nggak seirama, gitu kan, dianya juga jadi kelihatan toxic kan, sama kayak orang yang jam 12 malam gitu harus WhatsApp dan minta saat itu juga misal diselesaikan seperti itu. Padahal mungkin kita sama-sama tahu besok juga bisa, misalkan seperti itu. Nah, jadinya kan kita jadi orang yang nggak menyenangkan gitu, buat lingkungan kita. Nah, itu yang perlu kita hindari. So, doing better than hustle culture, sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah work smart. Jadi, make sure kita produktif rather than busy. Gitu. Jadi, jangan sampai kita hanya kelihatan sibuk, tapi mungkin tidak begitu produktif. Plus juga kita harus ngerti gitu, seberapa limit kita tuh semana sih. Kalau memang dalam 1 bulan, let's say kalau kita freelance atau kita kerja yang by project, kita bisanya ambil berapa project. Ngerti sih, mungkin ada banyak hal yang membuat kita perlu mengambil begitu banyak project, ngerti. Tapi please make sure you know your limit, kapan bisa bilang enggak gitu. Jadi skills how to say no, how to communicate a no gitu kepada klien atau kepada atasan, itu juga something yang perlu dipelajari nih buat teman-teman yang masih muda-muda. Kenapa? Karena kita bisa kok bilang enggak, tapi dengan cara yang asertif kalau di psikologi. Jadi kita bisa sampaikan dengan cara yang baik, gitu, tanpa menyakiti hati orang lain. Itu it's a matter of the way you communicate your wish, gitu ya. Nah, kadang saya juga sempat sharing juga Mbak ke teman-teman gitu ya, ke yang teman-teman terutama yang baru lulus gitu kan. Caranya work smart itu sebetulnya kadang tuh kita ngelihat oh kok kita kerjanya banyak banget gitu kan. Pas kita breakdown satu-satu ternyata juga nggak banyak, tinggal kita manage waktunya gitu. Nah, kebetulan kita juga pakai Google Calendar gitu kan yang di-sharing. Kadang saya setiap hari itu pasti kalau yang udah punya planning, let's say minggu depan gitu, saya udah nentuin tuh jam sekian sampai jam sekian saya ngerjain ini, jam sekian sampai jam sekian ngerjain ini, jam sekian sampai jam sekian istirahat, sampai jam sekian sampai jam sekian ngerjain ini. Jadi otomatis kan udah keatur sendiri ya, setiap sebelum 10 menit sebelumnya ada notif, oh kita harus ngerjain ini berikutnya gitu. Yaudah yang ini stop dulu gitu kan. Kadang saya juga ngaturnya kayak gitu. Jadi pelan-pelan juga kudu, itu mungkin salah satu work smart yang bisa itu ya, yang bisa jalan juga gitu ya, model kayak gitu ya Mbak ya. Yes, itu bisa juga. Ada beberapa juga yang mengusung, itu bagus banget tuh Mas. Jadi memang dikasih frame gitu ya, jam berapa sampai jam berapa ngerjain apa. Karena risetnya adalah multitasking itu nggak efektif gitu. By research adalah multitasking itu sebenarnya nggak terlalu efektif terhadap kualitas pekerjaan kita. Jadi the better way adalah memang kasih waktu sekian periode waktu untuk mengerjakan hanya pekerjaan itu saja. Dan itu secara riset juga membuat kualitas pekerjaan kita semakin bagus. Nah, another thing adalah juga kita main kiri kanan post-it di kiri itu adalah pekerjaan yang harus kita selesaikan, post-it di kanan adalah yang sudah kita selesaikan, misalnya pindahkan dari kiri ke kanan. Itu ada efek psikologis, kita jadi happy, udah mengaccomplish sekian pekerjaan. Itu secara psikologis mempengaruhi kita bahwa udah banyak lah yang kita selesaikan, kita jadi happy. Work-life balance ini juga perlu dipertimbangkan. Sebenarnya sih istilah work-life balance ini banyak juga orang nggak setuju sih, karena bagaimanapun dalam hidup kita nggak akan nyampe ke versi balance-nya gitu. Jadi kalau apa sih namanya mainan apa tuh jungkat-jungkit gitu ya, nggak bakalan di tengah lah ya. Nggak akan sampai ada di tengah gitu. Karena kita pasti akan ada lagi challenge baru dari pekerjaan atau ada lagi challenge baru dari keluarga misalnya gitu. Ada tuntutan baru dari keluarga. Jadi bayangin kita tuh hidupnya tuh lebih kayak kalau di sirkus kita pernah lihat orang yang juggling bola kan ya, ada 4 bola yang harus dia juggling gitu. Ada bola keluarga mungkin yang lagi kita pegang di sini gitu ya, tapi bola pekerjaan mungkin kita lagi lepas ke atas, kita nggak terlalu fokus dulu. Tapi another day gitu mungkin keluarga kita lepas dulu ke atas, pekerjaan yang lebih banyak. Jadi from my perspective sih lebih pada ya udah kita tuh lebih kayak juggling bola aja sehari-hari. Iya. Plus kalau buat teman-teman yang jadi atasan, please make sure equip your team for true productivity. Jadi
make sure teman-teman yang udah jadi atasan nih clear deh soal your expectation kepada anak buah Anda. Nah, Jadi itu penting sebenarnya tuh. kalau satu proyek tertentu tuh sebenarnya apa sih standar kinerja yang Anda harapkan muncul dari anak buah Anda gitu. Ya boleh mau pakai software produktivitas itu juga silahkan gitu supaya kita bisa tracking gitu. Tapi make sure you define the success kriterianya dulu. Betul. Supaya orang tuh jadinya nggak terlalu hustle yang sifatnya ke kanan ke kiri gitu. Bukan ini yang diharapkan gitu kan, kita juga nggak mau anak buah kita capek untuk sesuatu yang bukan kita expect gitu. Jadi apalagi dengan kondisi yang kondisi sekarang ya Mbak, banyak yang kerja di rumah segala macam gitu ya. Ekspektasi orang kadang lewat chat itu kan suka beda tuh nangkepnya tuh. Benar. Yang kayak gini ya gitu. Oke. Itu pandangannya setiap orang punya point of view masing-masing. Ya bosnya mungkin harapannya kayak gini, ternyata A gitu kan dikasihnya B gitu, udah lain gitu kan di sana. Better memang ya di clearkan lah ya di awal ekspektasinya apa sih ini yang mau dimau gitu kan. Jadi kerjanya nggak kelihatan sibuk banget tapi gitu padahal salah gitu kan di ujungnya. Yes, betul. Jadi selalu kalau kepada atasan kita selalu biasanya kasih suggestion bahwa before you give your subordinate itu sebuah project, make sure ada satu sesi komunikasi dulu. Ngobrol dulu bahwa this one is a challenge for you gitu ya. Jadi ngobrol dulu dan the challenge ini accomplish kalau A, B, C, D gitu ya. Dan jangan lupa anak zaman sekarang itu harus clear reward-nya. Jadi jangan sampai di sesi komunikasi itu hanya dikasih your expectation as a boss gitu ya, tapi juga kasih dong gitu after this kalau ini selesai maka ya nggak harus sesuatu yang sifatnya naik jabatan atau naik gaji, no, tapi we would celebrate our success, misalnya kita akan makan di mana atau we will apa. Jadi the instant reward kalau di generasi yang Z ini memang is very important. Jadi kasih aja. Jadi dan juga sering-sering kasih komplimen lah. Let's say misalnya ada kopi nih gitu atau keren banget hari ini kerjaan lo, thank you so much. Oke. That's it dari aku. Let's have a conversation. Yuk kita ngobrol. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya, silahkan. Boleh di chat atau nanti kalau misalkan mau ada yang live, mau langsung live, boleh nanti dibantu sama admin lewat raise hand dulu. Silahkan. Oh, ini ada yang raise hand nih. Silahkan Mbak Ariko Sajida Hanjani, silahkan. Mbak Zahra mungkin boleh dibantu. Oke, sambil nunggu mungkin. Tapi halo, oh ya, silakan Mbak. Jadi kan zaman sekarang itu bawaannya apa-apa tuh buru-buru gitu kan Kak. Nah, jadi lebih kayak nggak menikmati sebuah proses gitu kan. Sebenarnya bisa nggak sih diatasin sama gaya hidup slow living gitu? Sorry, gaya hidup apa? Gaya hidup slow living. Oh iya. Basically it depends on your goals juga sih dalam hidup. Ada orang yang mungkin memang dia ambisinya besar sekali. Dia merasa kayak kemarin-kemarin di social media sempat ramai soal umur 25 lo udah punya apa, umur 25 lo udah bisa apa gitu ya. Ada orang yang umur 25 pengen punya A, B, C, D gitu. Atau umur 25 buat gue sih punya ini aja udah bagus gitu. It depends on your goals juga gitu. Ada orang yang mungkin udah setting higher standard itu buat dirinya 27 tuh udah nikah, udah ini. Tapi ada juga yang memang ya tadi let it flow aja gitu. It depends on you juga. Menikmati atau nggak menikmati proses itu juga bergantung bagaimana kita ngejalanin apa yang kita kerjain. Kalau kita suka ngerjainnya, kalau kita melihat apa yang kita kerjakan sebagai sebuah proses pembelajaran, mostly kita masih bisa menikmati prosesnya juga. Jadi tadi kembali lagi ke apa yang jadi tujuan hidup Anda, kemudian juga seberapa kita senang ngerjain apa yang lagi kita kerjain.
mungkin lebih ininya mungkin bisa dibilang setting up your goal dulu gitu kali ya Mbak ya. Apalagi yang baru-baru mau lulus gitu ya, baru-baru mau lulus Betul. kuliah gitu kan, setting up your goal. Sama deh Tapi kayak kita baru kuliah tuh, kita apa juga setting tuh, semester ini kita pengen punya IPK berapa sih gitu. Ya hal yang sama juga dengan ketika nanti kita lulus gitu. Tahun pertama lulus kita pengennya apa sih? Dan dengan kayak gitu kan sebenarnya kita juga jadi lebih clear ya nggak sih Mas? Kalau misalnya kita 2 tahun lulus kita pengen jadi manajer misalnya, ya artinya harusnya kita harus nabung skills dari sekarang sebelum lulus. Gitu. Betul. Tapi saya pernah karena ngomong setting up your goal, jadi saya sempat flashback sekilas barusan. Ternyata hal itu udah saya lakuin ketika dari zaman saya kuliah ternyata Mbak. Ketika dari zaman saya kuliah, saya berpikir dulu kebetulan saya kuliahnya di gagal masuk negeri gitu ya, masuk swasta. Saya mikir, wah gue nggak boleh ngerepotin orang tua gue nih dengan kuliah lama-lama. Kuliah paling cepat tuh di sini berapa lama gitu kan? Oh bisa 3,5 tahun. Oke 3,5 tahun kudu kelar gitu kan? Itu mungkin salah satu goals yang sempat saya punya tuh waktu itu zaman kuliah 3,5 tahun selesai. Kemudian target saya adalah nggak nyampe 2 bulan atau 3 bulan lulus itu saya harus kerja. Ternyata pas lulus Januari, Februari saya udah kerja gitu kan 1 bulan. Itu salah satu goals kedua tuh. Goals ketiga, saya punya target sebelum umur sekian. Saya ingat betul. Sebelum saya umur 25 atau saat saya umur 25 saya sudah harus lulus S2 atau sedang S2. Alhamdulillahnya udah selesai ternyata gitu. Jadi mungkin setting up goal yang kayak gitu ya Mbak yang perlu kita lakukan gitu ya supaya apa yang mau kita pengen tuh, dan kita juga mungkin harus ngukur ke kemampuan pribadi juga gitu kali ya. Kita kira-kira nih akan achievable atau enggak gitu kan. Betul. Jadi kan yang penting adalah jangan ragu juga untuk minta bantuan profesional gitu. Boleh itu coaching atau mentor, atau di Looping juga kita banyak punya coach yang bisa bantu kamu untuk juga men-set your goals secara lebih spesifik. Jadi boleh kontak teman-teman kita di Looping, boleh kontak aku juga, bahwa kita bisa bantu tuh. Mungkin bisa jadi next, gitu ya. Bisa jadi next ngotak juga tentang gimana sih kita mengoperasionalisasikan gitu our life goal supaya jauh lebih jelas stepping stone-nya. Gitu. Gitu. Karena kalau misalkan terlalu higher gitu kan kita nggak bisa achieve, kitanya jadi demotivated pasti kan Mbak. Betul, dan ujungnya jadinya nggak sehat buat kita secara mental. Kok nggak nyampe gitu kan ya goalsnya gitu. Oke, mungkin nextnya Mbak Zahra boleh di-share. Kemarin kita sudah sempat collect beberapa question gitu ya dari teman-teman. Mungkin share screen-nya boleh gantian dulu kali ya Mbak Ade. Boleh. Mbak. Aku stop dulu. Oke. Oke, dari Mas Noval ini. Silakan Mas di-present. Oke, ini yang pertama ya. Ada pertanyaan nih Mbak dari teman-teman kemarin yang udah nanya lewat apps-nya kita. Apa sih yang mendasari orang bersikap toksik dan gimana caranya kita tetap terhubung dengan circle-circle yang sehat? Gitu. Ini ada pertanyaan dari Mbak Salsabila Syafira. Mau nggak Mbak? Dijawab Mbak. Silakan, Mbak. Yes, yang mendasari orang bersikap toksik itu biasanya ada needs yang nggak terpenuhi dari dirinya. Gitu. Atau ada justru apa yang namanya wish yang nggak tercapai sehingga dia jadinya toksik. Tentu saja orang seperti ini nggak bisa kita hindari guys di dunia, itu pasti ada aja. Ya. Mau dalam setting pekerjaan, kita sekolah, ataupun dalam keluarga sendiri, jangan-jangan. Orang-orang toksik mungkin nggak bisa kita hindari. Jadi ini tuh kalau di psikologi itu orang toksik itu adalah masuk di lingkaran sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah sikap kita terhadap mereka. Yang bisa kita kontrol adalah our response terhadap problem, our response terhadap dia. Nah, sekarang gimana nih kita mau menghadapi si orang-orang toksik ini? Apakah kita mau terus-terusan mengambil hati, membuat dia terus mempengaruhi our psikologisnya kita, gitu ya? Tentu saja kan itu yang kita nggak mau, gitu kan? Dan tentu saja jadinya kita harus tentukan sikap. Betul. Kita mau gimana ke orang-orang kayak gitu. Yes. Dan nggak bisa dihindari, maksudnya di tiap kantor, mau Anda pindah kantor berapa kali pun, itu pasti akan ada orang-orang seperti ini. Yeah. Oke. Kalau cara yang tetap terhubung dengan circle-circle yang sehat adalah cari circle sehatnya. Make sure kita ada di situ.
Karena kalau istilah orang zaman dulu tuh ada yang namanya kita temenan sama tukang parfum, ya kita jadi wangi, ya nggak sih? Betul, Jadi betul. pepatah jadul gitu kan. Kalau kita temenan sama tukang ikan, ya kita jadi bau amis gitu ya. Tadi, you choose your community. Jadi pilih kegiatannya atau apapun yang sebenarnya zaman sekarang mah kita bisa tentuin aja di Instagram, kita bisa lihat gitu mana komunitas-komunitas yang kayaknya cocok sama kita, ikutan aja. Yes, betul. Oke. Thank you, Mbak. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara menangani tekanan pekerjaan bukan karena gila kerja, tetapi dituntut gila kerja? Ini pertanyaan dari Niluh Gede Nanda. Ya, jadi ini lebih karena memang kondisi organisasi atau atasan yang betul. Ya, jadi memang cara menangani tekanan pekerjaan tadi, tekanan pekerjaan tuh nggak bisa kita kontrol. Jadi something kalau kita tuh punya dua lingkaran, ada lingkaran pengaruh sama lingkaran kontrol. Jadi ada hal-hal yang memang udah dari sananya ditaruhnya di lingkaran kontrol kita, ada yang di luar lingkaran kontrol kita. Gitu. Jadi memang nggak bisa kita kontrol yang kayak begitu. Yang penting Anda sebagai bawahan adalah ini kalau di looping ini masuk ke modul pelatihan managing up. Jadi you should manage your boss. Gitu. Bukan cuma bos yang harus manage anak buah, tapi juga anak buah itu sebenarnya harus punya cara to manage your boss. Gitu. Jadi belajar tentang managing up. Kalau misalnya nggak ngerti caranya, hubungin kita di looping. Gitu. Managing up itu penting. Kenapa? Karena kita itu sebagai bawahan harus benar-benar tahu sebenarnya our kinerja itu apa sih yang di-expect sama atasan kita gitu. The expectation of our boss itu apa sih? Nah, kalau itu udah clear, kita kerja jadinya enak. Dan Anda sebagai bawahan itu bukan nggak punya hak untuk bertanya, tapi punya hak untuk bertanya. Bos, kalau di project yang ini, what you expect nih dari saya? Karena jelaskan dengan baik, karena buat saya senang dikasih pekerjaan ini. Kenapa? Karena saya jadi bisa belajar. Tapi saya juga butuh tahu kira-kira ekspektasi bos untuk proyek ini saya berkontribusinya sampai di mana. Standarnya seperti apa. Misalnya kalau kita disuruh bikin reportnya yang kayak apa yang diharapkan. Seperti itu. Ya. Oke. Boleh di next slide-nya untuk pertanyaannya. Silakan Mas Noval. Oh, sebentar. Sepertinya terputus. Oke. Boleh di next, Mas Noval, silakan. Ya, penting ya Mbak ya, manage atasan itu penting ya, karena ekspektasi setiap atasan kan pasti beda-beda ya, apalagi kalau dengan beberapa orang gitu ya yang punya report ke beberapa orang, itu pasti kan setiap kepala punya ekspektasi yang macam-macam pasti, gitu kan ya. Semakin kita nggak ketemu, semakin kita WFH, justru itu yang semakin perlu dibikin clear. Betul. Oke, nih Mbak, ada pertanyaan lagi nih Mbak. Bagaimana cara menolak permintaan atasan pada saat libur bekerja? Dari Mas Rahman Arif. You need to learn how to communicate assertively. Gitu. Jadi kalau di psikologi itu kita punya istilah namanya komunikasi asertif. Bagaimana kita berkomunikasi tanpa menyakiti hati lawan bicara kita. Jadi pertama yang biasanya prinsipnya adalah OCDAC. Jadi open, OCDAC, open, clarify, develop, agree, sama closing. Jadi jelas dulu openingnya, selamat pagi, selamat siangnya, clarify, kasih tahu dulu kita saat ini lagi ada di mana. Misalnya lagi di rumah orang tua, lagi di rumah sakit, misalnya jagain orang tua, clarify dulu. Kemudian develop nih means kita sampaikan our needs gitu ya. Jadi kondisinya memang saat ini seperti ini sehingga saya tidak bisa mengerjakannya. Possibility-nya saya baru bisa kerjakan setelah jam 7 malam. Kemudian prediksi saya report ini baru bisa akan selesai 3 jam kemudian, sehingga kemungkinan besar setelah jam 12 malam baru bisa saya submit, bos. Gitu. Kemudian agree itu maksudnya kita minta persetujuan misalnya, ataupun juga diskusi kira-kira tarik ulurnya gimana nih, bisa jadi bos kita mintanya 1 jam sebelum jam 12 atau misalnya oke, besok pagi aja nggak apa-apa. Nah, closing jangan lupa say thank you. Iya betul Mbak. Oke, kemudian berikutnya dari Lutfifah.
izin bertanya terkait toxic hustle culture, dampak negatif apa sih yang akan kita rasakan jika cara bekerja seperti hal tersebut, dan sebenarnya baik atau enggak? Tadi kayak udah kita bahas Udah kalau dibahas yang ya, Mbak, ini, ya? jadi banyak tadi dampak negatifnya baik mentally maupun physically, baik atau enggak, ada baik ada enggaknya tadi sesuai dengan materi. Ada positif, ada negatifnya, Pak. Oke. Silakan dilanjut. Oke, pertanyaan berikutnya, gimana cara memberitahu atasan kerja agar dapat bekerja sesuai waktu kerja yang telah ditetapkan pemerintah, sedangkan waktu kerja di perusahaan tidak tertulis, dari Mas Ikhwanul Muslimin. Yes, tadi kita udah bahas bahwa semakin banyak company yang saat ini flexi hour, tapi segitu flexi banget gitu ya, saking fleksinya, jadi kita nggak punya kehidupan personal gitu. Nah, ini juga kita kayaknya ya kalau anak-anak zaman sekarang gitu, dan dengan kondisi bisnis saat ini dan kondisi pandemi, please don't push your employer gitu ya untuk back to the regulation dulu deh kayaknya, karena makin kesini I believe that all business owner itu sedang struggling dan memang menuntut semua orang untuk bekerja dengan maksimal. Betul. Balikin lagi ke diri kita bahwa masih untung kita punya pekerjaan. Betul. Mungkin ada banyak orang di luar sana yang tidak seberuntung kita. Baru dengar kan bahwa Garuda aja ditawarin pensiun dini gitu, 50% dari karyawannya gitu kan. Jadi balik lagi ke tujuan Anda deh. Jadinya you wanna stay di organisasi itu atau udah lirik-lirik yang lain dan udah keterima yang lain gitu. Jadi kalau aku sih lihatnya make sure kita juga cukup empathy gitu ya sama orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita. Oke. Lanjut, Hai Min, aku nanya, jika kantor kita memiliki culture untuk bekerja sendiri tanpa ada arahan dari bos kita dan hanya tahu beres saja, apakah itu termasuk dalam toxic culture dari perusahaan? Bisa jadi, tapi kalau aku lihatnya ini lebih kepada unclear expectation dari supervisor ke bawahannya. Nah, jadi memang tidak ada arahan dari bos itu bukan hal buruk sebenarnya menurut aku ya, dari sudut pandang belajar, dari sudut pandang bahwa kita bisa belajar. Jangan-jangan bos Anda sebenarnya itu sangat memahami karakteristik generation Z yang nggak mau banyak diatur dari sisi metodologi kerja. Karena risetnya memang generasi-generasi Anda ini justru nggak terlalu pengen dikekang tentang cara ngerjainnya gimana. Terutama juga banyak mereka yang nggak mau dikekang, mereka mau kerja dari mana, kayak work from Bali, kayak work from mana, kayak terserah gitu. Yang penting hasilnya justru sesuai dengan apa ekspektasinya. Jadi make sure Naya juga harus clear ekspektasi atasan kita apa gitu. Nggak, saya rasa untuk kondisi bekerja di zaman sekarang ini, please do not expect your boss would give you how to do it thoroughly gitu ya, dengan detail apa yang akan harus kamu lakukan. Please don't expect that, karena mungkin dia juga nggak punya waktu, plus juga sebenarnya dia ingin membuat kamu belajar sebenarnya untuk handle obstacles gitu. Dan remember that semua yang kita alami di pekerjaan kita itu pada dasarnya berkontribusi untuk mengembangkan kompetensi kita. Jadi jangan juga beranggapan bahwa susah nih gak ada arahan, nyebelin bos gue. Jangan-jangan sebenarnya event itu, kejadian itu justru membuat kita naik level. Dan membuat kita jadi mahal di tempat lain, jangan-jangan. Yes. Ada experience lain yang bisa kita dapat dari situ. Yes. Oke, silakan dilanjut. Oh, putus lagi sebentar. Oke, so far sih tadi memang itu sih ya. Pertanyaannya mungkin lebih banyak ketidak-clearan antara atasan sama bawahan ya. Iya, betul, Mbak. Ini apalagi nih? Oke, nah ini Mbak. Tentang gila kerja, adakah cara yang dapat kita lakukan agar dapat mengurangi sikap seperti itu? Sedangkan kebutuhan ekonomi kita yang menuntut untuk selalu bekerja dan menghasilkan uang. Silakan, Mbak. Iya. Sebenarnya Anda mau seberapa gilanya bekerja kan tergantung rasa cukup Anda dari sisi ekonomi juga, gitu kan sebenarnya. When you say that, ketika kita bilang 10 itu enough, ya berarti kan sebenarnya kita ngerti gitu bahwa untuk mendapatkan 10 kita harus bekerja sekeras apa.
When you expect 10 is not enough, gitu kan, 20 is enough, gitu, maka ya itu mengandung konsekuensi bahwa seberapa keras lagi kita harus bekerja. Hidup tuh kan cuma tergantung kita tuh berekspektasi apa sih, gitu. Semua itu diatur sama pikiran kita sebenarnya. Berapa banyak kita merasa sudah cukup, berapa banyak kita merasa belum cukup, dan ketika kita merasa belum cukup, maka ada konsekuensi logis dari apa yang harus kita kejar. Dan jadi effort itu pasti ya harus jadi lebih kencang kalau mau dapat yang lebih gede. Gitu. Ya, betul. Jadi kita perlu tahu dulu ya sebetulnya kebutuhan kita tuh segimana sih kurang lebih gitu ya Mbak ya, untuk kita tuh mau kerja, karena itu akan nentuin juga ya kita mau kerjanya mau seberapa keras kerja kita gitu kan untuk achieve something. Oke, lanjut ada lanjut pertanyaan berikutnya, bagaimana tindakan preventif yang paling tepat terhadap seseorang yang memiliki budaya toxic hustle culture, Mbak? Somehow bukan soal preventif juga sih, nggak perlu dicegah juga hustle culture-nya, as long as itu nggak jadi toxic gitu. Jadi kalau misalnya memang tadi udah kita bahas bahwa ada positif dan ada negatifnya, make sure teman-teman juga kalau misalnya mau se-hustle itu gitu, please make sure your life is still balanced. Gitu. Kalau misalnya memang udah sampai ke work-life balance-nya yang nggak kecapai, kita jadi nggak punya kehidupan lain selain bekerja, selain kantor lagi, nah itu mungkin yang harus di-prevent. Gitu. Make sure as a human, gitu, kita punya banyak aspek kehidupan, kita butuh relate dengan dunia lain selain pekerjaan kita punya keluarga, kita punya teman, kita punya pasangan, mungkin ya make sure kita juga connect dengan mereka, nggak cuma dengan pekerjaan. Oke. Next-nya, tanda-tanda perusahaan memiliki toxic culture itu seperti apa, Bu? Apakah perusahaan yang tidak ada kenaikan gaji dan tunjangan dengan alasan kerjaan kamu cuma gitu aja? Apakah termasuk? Ini berbau curhat ya kayaknya ya. Kayaknya pengalaman gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada kenaikan gaji dan tunjangan dikarenakan kita dianggap kerjaannya cuma begitu-begitu aja, kan itu tadi something yang nggak bisa kita kontrol. Itu kan reaksi atasan atau reaksi organisasi yang nggak bisa kita kontrol. The point is your reaction terhadap sesuatu yang nggak bisa Anda kontrol itu mau seperti apa. You wanna stay there because you don't have any other options gitu ya, karena mungkin masih pandemi, belum ada tempat lain, ya udah dijalanin aja dulu. Somehow kita butuh idealisme, tapi somehow kita juga butuh realistis gitu. Karena the condition memang lagi nggak menentu seperti ini. Jadi please be careful. Kalau misalnya Anda mau stay, make sure juga secara mental Anda tetap sehat gitu ya, dengan kondisi organisasi yang mungkin agak-agak nggak nyaman seperti ini. Kalau saran saya ketika menghadapi kondisi kantor yang nggak terlalu nyaman, saya selalu sarankan ke banyak teman-teman adalah please cari lagi apa yang bikin Anda happy di kantor itu. Kalau emang sampai nggak ketemu, kita masih bisa cari happiness kita kok di tempat lain. Gitu. Kita kerja aja di situ, jalanin kalau misalnya memang belum ada yang lebih baik gitu. Kemudian find your happiness di tempat lain, boleh dengan community misalnya, lebih jadi berkontribusi ke lingkungan misalnya, atau sama keluarga. Oke, sip, thank you. Nah, ini ada pertanyaan Mbak dari live chat tadi selama sesi kita tadi dari Mbak Fitri Amayasari, tipsnya buat kami yang sudah terlanjur gila kerja buat ngurangin kebiasaan itu. Nah, ini Mbak. Yes, kalau udah jadi kebiasaan kan memang jadinya ini ya, depends on kita masih mau jalanin itu apa enggak. Betul. Selama Anda merasa bahwa seluruh lini kehidupan Anda nggak ada yang terganggu, sebenarnya sih ya jalanin aja, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang Anda merasa 5 tahun terakhir kok teman saya itu aja ya, gitu. Teman saya di kantor aja. Kok 5 tahun terakhir kok saya seperti nggak tahu dunia berkembangnya kayak apa. Nah itu mungkin you need to redefine atau mendefinisikan kembali kira-kira yang Anda inginkan tuh dalam hidup Anda tuh kayak apa sih? Seperti apa, betul. Don't hesitate untuk ketemu profesional seperti mentor atau coach yang ada di Looping juga sih untuk ngebantu lagi tuh memetakan your goals tuh jadinya apa. Next. Oke, ini dari Ibu ya nih, kalau saya Ibu Menati Fajar Rizky mau nanya Kak, bagaimana menyadarkan diri dan orang sekitar bahwa ternyata kami sedang menjalankan hustle culture dan hal tersebut harus diubah. Kalau menyadarkan sih menurut aku lebih ke ajak aja
Jadi kalau misalnya di satu organisasi itu biasanya kan kita suka ada misalnya forum yang two-way communication gitu ya, between management sama employee, atau juga forum-forum kayak meeting-meeting ya biasa gitu. Ya mungkin bisa juga mulai dari situ untuk mengkomunikasikan bahwa kayaknya kita seminggu terakhir hektik banget ya, atau 6 bulan terakhir kita hektik banget ya, kenapa nggak kita coba untuk meeting yang isinya, ya kita boleh Zoom gitu, tapi isinya tuh sama sekali nggak ngomongin kerjaan. Gitu. Atau let's say misalnya, kita potluck online yuk, gitu. Potluck online tuh kita saling membelikan makanan satu sama lain, terus kita makan bareng-bareng via Zoom meeting, misalnya seperti itu. Boleh banget. Jadi menyadarkan tuh kalau di aku lebih senang dengan cara memberikan feedback yang sedikit-sedikit masuk nggak sengaja, instead of mungkin ngomong sesuatu yang lebih bluntly gitu ya. Mungkin itu lebih kena seperti itu. Oke, ini mungkin pertanyaannya udah cukup ya Mbak Zahra ya, sepertinya udah nggak diganti lagi. Ya, oke. Mungkin untuk ngotak next minggu depan itu kita ada sama ngobrol Mas Hendrik Vincent, itu founder dan CEO dari BCR.id. Jadi buat teman-teman yang mau tahu lebih detail terkait dengan financial strategic gitu ya buat millennials, ini cocok banget BCR. Kebetulan teman saya juga waktu itu belajar bareng-bareng di akselerator BCA. Terus juga jangan lupa untuk absen. Link absennya sudah di-share juga sama admin di kolom chat, silahkan. Jangan lupa untuk absen. Oke, mungkin untuk hari ini sekian. Thank you Mbak Ade, pemaparan. Thank you so much, Mas Gatot, Mbak Zahra, semua tim kampus, terima kasih. Thank you Mbak. Oke, mungkin buat teman-teman sampai ketemu lagi di ngotak berikutnya ya. Oke, thank you Mbak Ade. Oke, selamat sore teman-teman. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Izin live ya, bye. Bye, thank you Mbak.